Halo Jepret Tim. Semakin duniawi banget emang gue ya setelah kalian ngeliat bagaimana kekuatan Thanos dan kecepatan Usain Bolt ada di BMW 4.6 yang ada di samping juga sih. Sekarang kita akan ngebahas mobil mewah yang masih mewah walaupun ini tahun 97 ya. Karena gue sengaja shoot di sini supaya gue nggak perlu ngapalin. Di sini ada BMW 735iL. Nah, pasti ada sebutan lain tuh kalau untuk para penggila BMW. Makanya kalau yang mobil X5 ada Adit, sekarang mobil yang sedan seri 7 begini mendingan gue ajak yang juga kayak Adit ya, gila mobil-mobil otomotif otomotif entusias gitu. Mas Indra, diem aja situ dia kayaknya. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat? Sehat, Mas. Ini seperti yang lo tahu ya, gue mah apa adanya. Kalau gue nggak ngerti aja. Cuman gue ngeliat tuh lapar mata ya. Lihat mobil ini kayak klasik banget. Terus seri 7. Untuk kalian semua yang masih pakai motor ya, masih jalan kaki, perlu diterangin nih. Kalau BMW itu kelas-kelasnya kan, kalau Mercy C, E, S. Betul. Kalau BMW gimana Mas? Itu kalau sedan ada seri 3 Ya, untuk yang ya compact gitu kan. seri 3. Iya, compact. Kebanyakan kalau di Indonesia dipakai sama anak-anak muda. Oke. Terus agak panjang sedikit. Lebih murah itu? Hah? Anak muda kan lebih murah? Affordable. Oh, affordable. Dari seri 3. Seri 3, kemudian seri 5. Seri 5 itu ya lebih luxury gitu kan. Terus dari size sendiri lebih besar, terus lebih panjang. Seri 5. Iya, seri 5 dia compare-nya sama seri E kalau di Mercedes. Mercy, betul. Kemudian yang gede lagi biasanya bos-bos yang pakai. Bos-bos. Gitu kan. Bos. Seri S atau seri 7 kalau di BMW. BMW, betul. Seri 7. Seri 7. Berarti ini mobil kalau tahun dulu 97 pasti bos-bos yang pakai. Bos. Anak muda terlalu kemahalan. Iya. Atau terlalu gayanya terlalu. Sebetulnya kalau bicara harga mungkin semua bisa beli. Cuman ngisi bensinnya ya. Oh, berarti bensin sama karena dia lebih gede mungkin cocoknya pakai driver ya. Ya, betul. Waktu di tahun-tahun 97 itu. Betul. Nah, sekarang kan tahun 2021. Betul. Tapi ternyata mobil ini masih kelihatan luxury, Betul. masih kelihatan mewah, Betul. tapi semakin bisa terjangkau. Iya, betul. Sehingga katanya masih worth it banget buat dimiliki. Masih banget. Oke, Mas Indra boleh mulai kasih tahu nggak nih ke kita nih? Ini 735iL. Ini ada sebutan ininya nggak? Kalau BMW biasanya kan kalau X5 ada E53. Oh ya, jadi kalau seri ini itu saya agak lupa ini kedua atau ketiga gitu ya untuk serinya. Karena sebelum ini masih ada E28 gitu atau berapa gitu tipenya. Nah, seri ini kalau dari kode bodinya itu E38. Kode bodinya E38. Seri ini cukup lumayan panjang juga gitu. Sampai kemudian keluar seri barunya di hampir tahun 99 atau 2000 ya. Baru ada baru-barunya. Nah, kenapa seneng model ini? Karena kalau dilihat secara fisik gitu kan timeless desainnya. Benar. Gitu. Sampai sekarang pun masih banyak anak-anak muda yang pakai ini, terus kemudian malah dicakepin gitu kan. Ya. Aliran yang velg gede, terus Dirubah looknya. Iya, wah, keren banget lah. Keren Ini banget. L nih maksudnya? L itu lebih ke long wheelbase. Jadi ini panjang. Betul. Ada yang 735 itu ada yang nggak panjang. Seri 7 ini dia ada yang short, Oh, kemudian oke. ada yang panjang. Jadi ini yang panjang ya? Betul. Yang short itu feelingnya hampir sama kayak nyetir seri 5 ya. Dia ada 728, ada 720. Kalau ini injek rem. Ini injection lebih ke itu sebetulnya. Gua dari dulu VTEC. Petualah gua nggak pernah tahu lah. Ini sebenarnya nama saya Indra. Oh, namanya ya Indra ya. Mas, ke ini Mas. Sorry. Ini tuh ternyata kalau di anak-anak otomotif tuh ada namanya ya. Kalau kayak gini tuh ini tuh sih bukan sih apa add-on itu bukan Mas? Enggak, ini original ya. Nah, berarti kan itu kan lihat tuh. Kalau gua lihat udah add-on, ternyata kagak. Jadi ini originalnya. Ini originalnya Iya. ada navy sama dikasih list gini ya, iya. chrome ya. Sampai seluruh body tuh. Dikasih list chrome sampai seluruh body. Iya. Nah, velg gimana nih Mas? Kalau gue lihat itu para reviewer mobil, kalau dari sini langsung ke pelak, langsung ke pokoknya gue ngikutin alurnya tapi yang berani bukan gue. Ya, kalau velg dipertahanin aslinya karena Asli nih, aslinya. Jadi velg ini sebetulnya banyak yang ngincer. yang ini. Iya, banyak yang ngincer, banyak yang nawar Karena? gitu kan. Karena cakep juga di seri lainnya. Dan kemudian Oke. banyak yang bikin velg ini jadi apa namanya three piece.
Jadi dia di custom lagi sampai jadi velg gede, terus kemudian lipnya ini dilebarin lagi gitu. Jadi velg custom dan banyak yang nawar ini. Berarti Cuman ukurannya 15 Oh 15. standarnya. Bentar, 15 atau 16? Seingetku sih ini 15 ya. Ini R16 ya kalau bannya. Oh iya 16, 16. 16 inch. 16 inch. Ya 16 inch masih standar. Karena Lebih klasiknya orang pada mau atau emang masih kekinian? Satu, iya dia klasiknya, terus kedua banyak yang mengcustom juga jadi apa multi piece gitu. Jadi lebih lebar, dilebarin gitu. Oke. Kalau yang lainnya emang ini yang tadi lu bilang ya timeless ya. Yes, Nggak betul. terlalu ribet Iya, tapi ya klasik gitu. betul. Ya betul. kan? Sampai kalau kita lihat di sini kan warnanya, kemudian ini nih apa? Kuning-kuning. Ini emang Iya, itu BMW itu. banget ya. Karena udah lama juga. Soalnya- Jadi dibiarin keep original aja. Tapi kalau dulu melihat secara luar dulu nih, yang menurut lu paling suka banget apanya sih? Ini mobil, Heeh. Dari look ya. lampu belakang. Oke, lampu Betul belakang. ya. Kalau kita ya nggak tahu ini personal ya. Cuman Oke. kalau ngeliat dari sini itu seksinya masih tetap kelihatan. Lampu belakang ya. Lampu belakang. Jadi area sudut ini tuh bener-bener indah banget dari luar. Dan lu kayaknya mirip gue juga suka yang kotak gitu ya. Yes, betul. Ya kan, bukan yang cembung Iya, kan. betul. Ngotak terus jadi sikunya pas kan. Akhirnya kan timeless gitu, Iya. dilihat tahun kapan pun masih Gitu, masih bener. matching. Kalau itu lampu depan Lampu depan sih sebetulnya kalau gue sih biasa aja ya. biasa aja. Biasa aja. Karena ya udah dia banget gitu ya. Iya, betul. Dan tipikal BMW itu kan dari dulu dia mempertahankan lampu yang bulat sampai sekarang. Walaupun kelihatannya agak-agak nggak bulat, tapi selalu dipertahankan bulatnya gitu lampunya. Gitu. Sama ini ya apa? Sekarang kan justru Mercy vertikal tuh. Oh ya, Ada yang vertikal. Oh. Kalau dia yang dari dulu gini aja ya, gue lihat. aja. Nggak dia, Tambah gede. iya paling digituin tambah gede atau dia lebih kecil. Iya, gitu. benar. Nggak emang sama sekali nggak pernah mau Iya, betul. merubah garis-garisnya. Betul. Terakhir tadi malam ngelihat seri 7 yang baru itu gede banget. Gede iya makanya. Masih oke sih. Berarti ini juga masih ori. Masih ori. Semua mobil ini full ori ya. Ori. Semuanya full ori. Belakang krom tapi ini malah hitam ya. Lo Ya. sepakat nggak? Nggak sepakat sebetulnya. Nah, ya Jadi, kan? boleh cerita sedikit nggak? Nah itu, gue udah mulai bisa nge-review ya. Iya, loh itu gua. keren tuh. Itu namanya bullseye. Oke. Jadi bumper ini awalnya ketika dapat itu pecah. Terus kemudian gue coba cari bumper penggantinya gitu kan, sampai terakhir nggak ketemu yang bener-bener masih rapi. Nah, akhirnya ketemu ini gitu. Ketemu ini sebetulnya kalau ngomongin kita tinggal tambahin chrome ya. Ya sampai sekarang belum ada yang jual chrome ya. Kalau ada yang jual oke. boleh dong tawarin. Oke. Oh, tapi berarti ini sebenarnya ini ada chrome-nya. Iya. Semua full chrome. Jadi nyambung kalau kita lihat list tapi karena dari ini originalnya. nih, lihat dari list samping sudah Ya. chrome, belakang chrome, ini semua chrome harusnya. Oke. Berarti tapi ininya original ya. Ya. Original berarti ya kalau ini sih wajar lah ya, udah emang udah tua itu kan. umur. Tapi warnanya sih udah Secara- mulai ini tapi masih nggak belang ya. Enggak. Maksudnya pudarnya bareng-bareng gitu. Iya, jangan sendiri-sendiri. Secara warna juga ini masih full original. Oke, tapi kalau yang lo nggak pas dari look dari luar apa mungkin? Ada nggak? Ini agak ngangkang. Oh Itu gitu. doang. Yang depan. Iya. Menurut lo Ya. selera lo yang bagaimana? Kalau misalnya paling nggak rata gitu, atau misalnya seatingnya jadi kayak agak turun sedikit, itu lebih cakep sih. Oh, tapi Cuman ini full originalnya ya biarin aja lah. emang kayak begitu kan? Iya, Tapi gitu. itu maksudnya selera orang ya. Iya, betul. Intinya itu masalah taste lah, bukan Iya, yang betul. berhubungan dengan apa mesin Iya, dan lain betul. sebagainya. Betul. Oke, kalau gitu kita coba lihat ke mesin ya. Oke. Kita lihat mesin. Buka. Sebagai orang yang sangat ahli mesin, Sekarang gua kalau lihat mobil tuh udah nggak mau lihat dalamnya dulu, gua mau lihat mesinnya. ya apakah dicuci atau tidak? Bukan apakah bener apa enggak mesinnya. Gue pun nggak ngerti. Bismillah dulu. Nah, Wah. wih, masih rapi ya. Ini asik mesinnya. Iya. Ini gua sekarang kalau lihat ke tempat mobil, gua langsung minta lihatnya, coba lihat mesinnya dulu. Gua langsung pakai senter.
Dan gue nggak tahu sih, orang kayaknya biar kelihatan oh dia ngerti mobil nih. Gue pakai senter, gue nggak tahu nyari apa. Baru sisanya gue pegang-pegangin dong. Ternyata baru tahu gue itu lihat ada yang rembes apa enggak. Iya Ya? betul. Ternyata gitu guys, kan kalau lihat mesin, kalaupun lu bego, supaya lu nggak dibego-begoin, lu buka cupnya pakai. Pak, ini buka cup juga tricky ya. Iya. Lu kalau nggak ngerti, lu mending sok-sokan aja dibukain sama orangnya. Karena begitu lu pede, terus lu nggak tahu. Iya, betul, Apalagi maksudnya. gini pakai pegas. Terus lu cari-cari mana nih cantelannya. Ini nggak pakai cantelan guys. Habis itu lu kasih senter, laga-lagaan aja ada yang rembes nggak. Padahal lu nggak taw yang rembes Dan apa. ini nggak pakai aki juga. Yuk. Ini lihat mana ayo. Oh berarti di belakang ya? Karena oh gitu BMW ya. Oke guys, kalian tidak cari aki di sini ya. Walaupun kita ini besar karena sponsor kita aki. Tapi akinya nggak ada di sini. Ceritain dong mas, mesin ini mas. Oke, ini mesin yang menarik ya. Menurut gue sih badak banget gitu. Badak? Jadi, iya badak di tahunnya. Ini mesin V8. Terus kemudian kapasitasnya sesuai nomor di belakang 735, jadi 3.500 cc. Kalau untuk HP agak-agak lupa ya berapa nilainya. Horsepowernya. Iya horsepowernya. Nanti kita lihat, kasih lihat di grafis kita bikin. Betul. Cuman secara mesin ini cukup powerful. Cukup powerful dari sisi apa namanya V8 itu biasanya cirinya dia itu mesinnya siem tenang gitu, nggak ada vibrate sama sekali gitu. Tapi begitu kita injak dan lain-lain udah dia mental aja. Terus suara knalpot juga ya gitulah, enak kan? Nah, gimana ya, kayak kalem-kalem tapi menyakitkan. Iya. Ini berarti udah V8 mas? Ini V8. Ini 4 silinder sebelah kiri, 4 silinder sebelah Berarti kanan. ini ada berapa? Oh baru mau nanya berapa silinder. Berarti 8 ya? 8. 8. Kalau ganti koil berapa biji mas? Ya, lumayan mulus. 8. Udah mulai sok ngerti gua. Tapi ini kemarin mesin oke ya mas semua? Oke. Karena memang ini jarang dipakai katanya. Betul, kebetulan ini mobil dapat juga lumayan low kilometer ya. Low kilometer. Di bawah 60.000 waktu itu. Oke. Sampai sekarang ya baru 60.000, jadi nggak dipakai-pakai juga. Berarti ini tetap stay aja ya? Iya. Tapi tetap bisa nyala? Nyala. Coba saya Nah, nggak yakin. mana caranya? Makanya. Ini udah push button ya? Enggak, ini masih super manual button. Coba kita lihat guys. Liatin dulu. Sebelum gua kasih lihat juga dalamnya ya. Duduknya segini aja dulu ya. Kan yang barusan suara motor ya. Coba kita ulangin mas, ke deket knalpotnya. Digas mas, dikit mas. Nah lo, awas keselak lo. Itu sensasi V8-nya itu loh. Ya, Jadi iya. dia iya, Keriting ada- gitu ya? Iya, itu enak banget ya. Itu mirip sama yang kemarin L5346 itu. Jadi Katanya begitu. kenceng gitu ya? Hah? Kenceng banget katanya. Aduh. 110, Iya. 110. Beda 1100 cc berarti kencengan itu. 110 kalau nggak sambil pegang setir. Jadi gue baru tahu juga itu ternyata bunyi gitu tuh emang karena CC ya? Iya. Atau karena V8-nya? V-nya juga. Oh karena Dia ada V-nya. karakter sendiri ke suara. Oke. Kalau si Alfredo gue kan itu V6. Enggak, sini 6 segaris. Oh segaris. 6 segaris, enggak V. Oh nggak V ya. Nah makanya Suaranya enak juga. enak. Nah makanya Sorry, Alfredo ya. Alfredo V6 betul. Iya V6 kan. Padahal gue nggak ngerti juga, cuma ada tulisannya Iya, iya, iya. di V6. Guys, itu tadi lo udah denger bunyinya kan. Nah, sekarang gimana kalau kita lihat dalamnya ya. Ini kalau para reviewer tuh kan pertama dia akan dalam posisi nyetir. Kedua dia akan pindah kalau posisi dia lagi duduk. Iya. Kenapa begitu mulu? Biar tahu nyamannya. Oh nyaman. Sekarang kan karena ini mobil, Ya. Bapak silakan. Saya baru mau bilang, sekarang mendingan kita balik. Karena ini mobil yang biasa aja dulu pakai driver. Gimana kalau ngetes belakangnya dulu? Gimana kaki? Ini emang ada, ini buat kepala ya? Ditaruh ke bawah ya? Pantang loh mas. Itu buat kaki. Oh emang buat kaki, saya kira buat kepala ditaruh ke bawah, ini pantang loh, Supaya nggak diomelin orang kebentur tua. kakinya. Oh jadi dari dulu udah dipikirin Betul. ya? Nah, terus coba kurang maju nggak? Oh bisa. Oh bisa dimundurin guys. Bisa naik, bisa turun, maju. Jadi walaupun di belakang dia bisa di-adjust semua. Terus kalau misalnya butuh sandaran, seperti ini di kiri tinggal tarik. Ininya apa namanya? Sandaran tangannya. Coba kamera kasih sebentar, gua kasih lihat sama lu. Ini gue serius ya, ini tahun 97 ya mas. Iya betul. Tahun 97 tapi lu lihat nih. Headroom gua masih jauh.
Lo tau badan gue kan di atas 80 kilo. Atletis maksudnya. Enggak, hampir. Di atas 80 kilo tapi tinggi 173 sampai 175. Jadi cukup gendut lah, overweight. Lo lihat atasnya masih jauh. Ya. Yang kedua, Mas Indra juga lumayan gede ya. Iya. Jadi dia setir segini tuh bukan yang maju banget. Iya. Tapi kaki gue masih jauh. Oke. Terus pace kiri gue nih masih jauh banget. Dan ini warna beige-nya ya. Gue paling suka leather kan. Dan ini lu ntar lu lihat lebih dekat lagi. Kulitnya tuh udah makin mateng. Jadi lu bisa lihat banget itu kulitnya emang bener-bener, kalau kita dulu kan kulitnya kulit Garut punya kan. Kalau ini Jerman masalahnya ya. Gua nggak tahu itu diimpor dari Jerman apa enggak. Tapi nah, terus kita lihat di sini belum pada belum pada kusam ya. Iya. Mulai dari yang kulit, Secara umur ini udah tua. yang kulit, terus yang ini ada yang sweat ya. Ada yang sweat, nanti lo bisa lihat juga. Kemudian semuanya masih berfungsi ya, Mas. Ya, betul. Lihat tuh. Ntar lo lihat ya, bisa berfungsi semua. Ini ada speaker, dan ini nih yang bikin mahal nih ya. Ini juga masih ada, guys. AC ada di sini. Ada kabinet. Empuk banget. Ini nggak bisa kita buyback aja, Mas. Tahu gitu gue taruh rumah. Boleh. Keren. Nah, coba kita lihat berdua ya. Ini nyobain juga. Tuh, enak bener, Mas. Guys, bisa lihat ada ininya juga. Gelas. Itu obat. Oh, ada obatnya di sini, taruh obat. Bisa ditarik. Ini nih. Nah, Ini dulu deh ya. Jadi di sini ada konsol juga. Ini buat edisional. Ya. Karena gini, kalau kita lagi naik mobil terus sama-sama cowok, lebih baik kita kasih pemisah. Ya. Tapi kalau ini bukan cowok, mungkin lebih baik nggak usah dikasih pemisah ya. Karena jangan ada jarak di antara kita ya. Itu guys. Wah, masih berfungsi semua. Lihat nih kita berdua. Ya, lega, nyaman. Ini loh, kulitnya Nyerak ya? kulitnya gokil nih. Tuh, masih bisa gini, masih bisa pakai laptop segala. Ini kalau lihat nih klasik banget ya. Ini kan dulu mungkin arang buat ngerokok, buat apa gitu. Masih orisinil semua. Sekarang gimana kalau kita di kemudinya, di balik kemudinya. Oke guys, kita tadi udah lihat kan ya, memang posisinya gitu ya Mas ya. Kalau duduk di belakang tuh gue ya, duduk di depan ya yang punya mobil. Padahal gue yang nebeng. Nah, lo lihat pas lagi kalau memang lo nyetir sendiri, kita bisa lihat dulu dari panel yang ini ya, sebentar ya. Ini lo lihat kan, ini mirip yang di X5 gue juga. Memang ini ciri khasnya. Kemudian dia leather, airbag. Di sini ada sweat. Udah ada memory seat ya. Artinya lo bisa setting dari sini kan, mundur maju, depan belakang, atas bawah. Posisi lo yang lo suka bisa di memoryin, bisa di save 3 biji. Jadi ada posisi yang lu senang tiduran, lu senang duduk tegak, lu senang duduk lebih santai. Dari tahun 97 ternyata udah ada ya. Terus ini power window-nya. Baru kita lihat ke dalam balik kemudi ya. Dari setirnya dulu nih. Nih Mas, ini power steering apa steering by power nih? Iya, dia udah power steering. Ya iyalah ya, BMW. Kalau misalnya perhatiin, kita ada cruise controlnya ini tuh. Oke, cruise control udah ada dari 97. Iya, betul. Mas, ternyata banyak yang belum nge cruise control, Mas. Jadi cruise control itu fungsinya buat apa? Tuh, kalau misalnya kita ketemu jalan yang ya agak monoton, dan kemudian juga speed kita bisa atur, misalkan stabil di 80 atau di 100 ya. km per jam gitu. Nanti kita bisa setting sehingga kaki bisa istirahat. Tapi safety-nya tetap ada gitu. Ketika kita sudah injek rem, dia akan otomatis off. Normal. Iya, otomatis akan off ngikutin kita. Jadi supaya kita nggak terlalu kelelahan ya. Dan ini sebenarnya dari kapan sih Mas? Lo tau nggak? 90-an emang ya? 90-an ya, betul. Jadi historicalnya itu gua agak lupa ya. Pokoknya buat perjalanan jauh kayaknya ya, iya, sehingga betul. lo bisa atur, nggak usah Iya. pakai nginjek gas ya. Ini produksi tahun 97 udah lumayan mewah 97. gitu untuk kelasnya ya. Terus posisi duduk kaki gitu, Tuh, ini mah udah pasti iya, nyaman udah Mas nyaman ya. banget. Belakangnya ya enak. Dia masih legroom masih jauh banget ke belakang. Atau kalau yang suka ini juga masih bisa jauh. Kemudian kalau mau dinaikin juga bisa. Oke. Semua kontrol sih ya so far masih berfungsi dengan baik ya. Headroom juga aman ya, Aman aman banget.
Terus biasanya kalau di review-review gitu Mas, posisi saat nyetir dengan tangan ke sini oke nggak Mas? Jauh lebih nyaman. Tangan kirinya megang persneling juga oke ya? Oke, all good. All good ya? Sama ininya Mas, pegang kabinet sebelah duduk tangannya didudukin gitu Ini bisa maju. masih bisa dimajuin kan? Tuh bisa dimajuin guys. Nah, jadi kalau santai. agak maju, Yes. bisa lebih nyaman ya. Iya. Kalau misalnya maju atau mundur kan di tahun segini juga ya karena ini seri yang mewah ya. Udah ada tuh. Udah dari Cray ya. Oh, ada juga. Udah ada belakangnya nah itu. Di Jadi samping penutupnya manual, ya? Iya, samping manual. Ini buat privacy lah ya Iya. si penumpang. Ini buat ngatur naik turun Cray belakang. Kemudian kalau kiri kanannya itu manual ya. Oke, jadi lo bisa lihat ya itu Ya. bisa adjust di tangan kiri. Betul. Kalau lo lagi nyetir bisa dimaju Iya. mundurin. Betul. Terus di sini semua masih berfungsi, ada Panel. kunci, ada hazard ya. Betul. Dan ini nggak tahu ya, mungkin mobil-mobil yang sekelasnya udah pada hilang. Ini aku keep Masih utuh. karena dia masih original. Ya, dan head unitnya lo lihat nih. Ori. Ini lo sekarang boleh mewah segala macem. Masih Ini kaset. full ori guys. Dia sistemnya di sini kaset. Tuh, Kemudian ini ada buat tempat koin. keren. Terus dia sudah pakai CD tahun 97, ada di belakang CD changernya. Jadi kita tinggal masukin, nanti tinggal di rubah. Kasetnya di sini mas. Ini kasetnya. Men masih pakai kaset men. Iya. Jadi kalau masih ada kaset-kaset masih bisa dipakai. Betul. AC-nya oke mas. Oke, dingin banget. Terus itu dibikin melengkung ya. Iya. Yang ini kiri dibikin shape-nya. melengkung lihat deh. Betul. Tuh. Layoutnya gitu. Ini lacinya, buku-bukunya ada di sini. Terus ya semua serba luxury sih ya. Iya memang mewah guys. Tapi tadi ngomong-ngomong CD changer di belakang mas. Ada di belakang. Nah, kita belum lihat belakang. Oke. Posisi CD changer itu di belakang. Terus kemudian ini 97 juga ya. Tapi udah apa tuh? Vakum nih. Tuh. Jadi dia vakum. Lo tau vakum nggak? Blem. Vakum apa mas? Nggak ada yang tahu. Vakum itu dia nyedot sendiri. Jadi nggak usah keras-keras. Iya. Dia udah ketutup sendiri. Dia akan bantu untuk nutup pakai sistem. Nah, nih posisi CD changer itu di sini. Iya, di sini. Bapak Ibu. Set. Tinggal masukin tutup. Ada berapa ya? 5 atau 6 seingatku. 6 disk. 6 disk nanti tinggal tuker-tuker. Ya pada zamannya ini kan mewah banget. Ih, ngeri. Orang masih pada nenteng kaset. Kita udah nenteng CD. Bagasinya gede ya. Gede banget. Gede guys. Ini bisa mencapai sekitar ini kali diameternya dan bisa bermasuk liter dan kubik ya. Itu sama dengan Iya. besar sekali ya. Biasanya koper ya Oh, yang dimasukin supaya ngetes kegedean kan. inget nggak film Transporter? Ya, Ini kan muat orang. makanya biasanya kan koper. Gimana kalau bocah-bocah ini semua kita suruh aja masuk muat nggak ya? Cil, mau nyoba nggak Cil? Mau nyoba masuk nggak? Aduh, terus kita mau kabur. Atau yang megang kamera nih. Muat. Ini kan ngalahin koper paling gede sedunia. Kita masukin muat apa enggak? Ya kan? Berapa kilo nih? Sebenarnya ini udah ada yang mau nih, Dejan. Gua takutnya pas lu naikin ada apa-apa berat gitu. Iya, jangan. Agak kerugi ya. Tapi pasti kuat sih. Betul. Kuat ya. Enggak, ini dalam banget. Dalam. Iya, dalam banget. Transporter tuh Jason Statham itu, Iya, itu ya. betul. Ini tuh isinya orang. Keren. Oke. Itu guys. Oh, Ya. Ini juga lo lihat ya masih sunroofnya oke banget. Mas gue gini loh, walaupun ini misalnya udah dirapiin, divakum, tapi kalau emang barangnya udah nggak oke kan kelihatan. Iya. Tapi lo lihat dari tadi, leathernya oke, yang beige, sweatnya oke, terus yang kanvasnya oke, jadi kayak satu warna gitu. cat juga. Catnya juga oke. Nggak ada. Dan ini masih banyak dipakai apa udah sedikit dari peredaran mas? Kalau unitnya sih sebetulnya banyak yang pakai. Oke. Tapi di Kampakan juga udah mulai banyak gitu. Di Maksudnya Kampakan. maksudnya kemarin itu sempat pas banjir itu kan. Iya. ya. Oh. Ada beberapa mobil yang kena banjir dia mungkin malas gitu. Jadi langsung dijual utuh begitu. Tapi so far justru malah mobil ini itu sekarang ramenya di anak-anak muda. Oh, malah berubah ya? Iya, yang dia akhirnya pakai mobil ini dengan dandan yang keren banget sih. Keren banget. Paling pertama velg biasanya. Velg betul, velg main 19 20 terus kemudian dia pakai
air suspension. Jadi kalau biar naik parkir udah turun. bisa rata sama apa? Aspal. Sama aspal. Wah, cakep banget. Ya, untuk weekend ya, Iya. mobil Sabtu Minggu ya. Betul. Tapi kalau diginiin aja kayaknya mobil harian pun masih oke deh. Masih oke. Ya. Nyaman. Jadi buat lo guys, untuk yang tertarik ya, lo bisa lihat aja, lo search aja 735iL BMW tahun 97. Iya. Dan Ada macam-macam. Ada 728, ada 730, ada 735, ada 740, ada 750 gitu. Jadi belakang itu biasanya kalau tahun segitu menunjukkan SM-SIM. Iya, iya. Dan ini berarti yang paling tinggi dok. Ini 3.500. Ada 40 juga. Oh ada 40 ya, 740, ada di 97. Betul. Oh berarti kalau 75 itu 5000 cc. 5.000 Beneran. Betul. Iya. Itu gimana? Zaman dulu itu larinya. Maksud saya itunya, bahan bakarnya. Bahan bakarnya ya Satu rumah. sen kiri. Kalau ini masih masuk akal. Ini masih masuk akal. Dia 1,5 rumah. 6 cm. Kadang-kadang kalau kakinya panjang sedikit 1,4. Kaki panjang sedikit maksudnya dia tuh panasan. Ya, ini ngegas mulu guys. Kayak siapa tuh yang suka ngegas mulu? Ngomel mulu tapi di ke kaki ya. Oke, ternyata banyak seri-serinya. Tapi yang jelas guys, sorry banget ini udah dimiliki orang ya. Ini udah dimiliki orang. Tadinya ini miliknya Om Indra, tapi sekarang udah dimiliki orang. Makanya sayang banget waktu kemarin gue bilang gue belum nge-review nih gitu loh, karena ini langka ya. Dan nanti kalau udah dimiliki orang lain kan kita nggak kenal, nggak enak. Masa om boleh nggak om lihat mobilnya om? Dia kan muka kita kayak gini, mau lihat mobil orang kagak ada yang percaya. Muka lu muka bawa itu elep. Nggak cocok bawa seri 7 ya kan. Mas kalau yang sekarang tuh ini masih ada seri ini? Masih ada. Itu yang udah berapaan tuh? Apanya nih? Range harganya? Harganya udah ada yang 2M, kalau yang baru ya, di atas 2M. Terus kemudian yang tahun 2000 ke atas itu ya marketnya di atas 200 lah ya, 200 ke 300, tergantung kondisi juga. Jadi guys, untuk perbandingan ini 97 range-nya ratusan dan nggak di atas 300 ya mas. Betul. Tapi untuk yang baru ini 2M-an. Iya. Jadi kalau lu generasi 30-an tahun, lu bisa sesuaikan budget lo. Betul. Mau yang mana? Kalau 20 tahunan lu mau yang mana? Kalau emang mungkin di atas 40 atas 50 lu juga bapak dan ibu punya uangnya, berarti bisa juga. Tapi yang jelas sekarang lagi happening banget mobil-mobil klasik yang kembali muncul, affordable tapi masih sangat bagus kondisinya dan ternyata bisa dipakai hari-hari. Terutama mas kayak di perumahan-perumahan sekarang tuh banyak keluar tuh mobil klasik. Iya, betul. Apa kayak di daerah Serpong, daerah Bintaro. Jadi kayak pameran mobil ini. Kalau boleh cerita, mobil begini itu kan ada ketika kita zaman SMP SMA gitu. Ya. Jadi Buat zaman- generasinya yang kita sekarang satu umur. Iya, jadi desire waktu itu kan, wah ini Gila. gila, mobilnya keren banget. Kalau gua ada rezeki nanti gua mau beli. Nah, jadi kayak gini gitu kan. Akhirnya hari mobil yang tua yang Bener, waktu bener. itu kita masih Akhirnya bisa pengen. ngerasain. Iya, betul. Ya itulah yang gue lakukan dengan mobil X5 gua, Range Rover gua. Itu kan dulu pengen Desire punya. gitu ya, ada desire yang nempel. Iya, pilihannya kan satu mobil mewah. Iya. Tapi udah nggak punya mobil yang Betul. lain, apa udah dipecah aja lah. Ya. Mobil-mobil impian lo zaman Iya. dulu. Jadi udah punya pakai. Oh, ini kok seru. Mas, pertanyaan populer gitu. Kan mahal ngerawatnya, kan Iya. susah. Iya. Itu gimana? Pertama, kalau gue itu selalu berpikir kita dapatnya harus yang oke dulu, ya kan, lebih sedikit nggak masalah, yang penting murah. Lebih sedikit nggak masalah, yang penting murah. Guys, tapi gue punya ide guys. Ngobrolnya kayaknya di jok yang mewah lebih enak. Ayo. Kayak dua pertanyaan aja. Oke, kita udah ada di dalam mobil lagi. Seperti yang tadi udah lu lihat ya, betapa mewahnya di dalam ini. Dan
gue juga mikir-mikir buyback mas, ini kayaknya buat kayak studio jalan Asik ya? mobil enak banget. Iya. Maksudnya orang kan sekarang bikinnya di Alphard, Betul. bikinnya di Velfire karena gede. Betul. Yang kayak mobil seri 7 gini belum ada nih, dan ternyata gede juga. Yuk, main kan? Makanya mungkin kita nanti ya kalau ada info lagi mas ya. Boleh. Karena ini udah milik orang. Mm-mm. Dan kalau udah milik orang kita pengen memilikinya aja udah dosa. Nah, ini gue mau nanya mas. Oke mewah, oke bagus, oke lah semua kisah-kisah indah tadi. Tapi apakah worth it? Karena mobil yang baru aja konon BMW Jerman gitu perawatannya susah mas. Menurut lo gimana? Apalagi ini tahun 97. Iya, jadi kalau gue selalu berprinsip satu, kita dari cara dapetinnya sendiri juga harus bagus gitu kan. Oke. Maksudnya jangan sembarangan juga milih. Kadang-kadang Oke. Tipsnya mobil- nih ya. Iya, mobil tua itu kan belum tentu juga banyak masalah. Ya. Kalau perawatannya, foto dulu. Kalau perawatannya kurang maksimal sebelumnya itu kan. Oke. Misalkan kita harus cek bener-bener cek gitu. Itu pertama dari sisi ketemu dulu jodohnya dulu nih. Iya. Kedua, kalau dari sisi perawatan sebetulnya ngomongin harga spare part ya ini debat juga gitu Benar. kan antara mobil Jepang, mobil Jerman, mobil US dan lain-lain. Tapi sebetulnya di range umur tahunnya ini harga partsnya itu ya rata-rata aja gitu kan. Jadi nggak yang semenakutkan yang Enggak, dikira yang orang. menakutkan gitu, rata-rata aja. Terus biaya servis dan lain-lain pun sebenarnya sama. Cuman karena dia ini sesinya lebih gede, berarti kan pasti olinya lebih banyak Ya. gitu dibanding dengan mobil dengan cc 2000 4 silinder. Mungkin dia cuma butuh 4 liter. Ini ya anggap aja kalau setiap silinder butuh 1 liter berarti 8 liter gitu. Jadi ada extra cost-nya di situ. Jadi ya harusnya kalau kita memang mau mengambil ini ya itu udah kita anggap kos yang akan Betul. keluar juga. Betul. Jangan malah jadi yang seakan-akan beban. Iya. Aduh, ya udah harus siap Mm-mm. gitu ya. Tapi kan ini juga mas, katanya kan kalau emang ke yang maksudnya bingung juga sih buat neranginnya nih kalau ke yang bengkel-bengkel resmi itu mas. Oke. Tapi kan ada juga tuh bengkel-bengkel lain yang Ya, dia betul. bilang juga sebenarnya authorized juga Iya. apa atau spesialis Iya. mobil BM atau Mm-mm, Mercy mm-mm, itu mm-mm. sarannya sebenarnya mendingan kalau mobil tua gini kita ke yang mana sih? Ya, kalau gue penganut ini juga sih bengkel umum. Oke. Bengkel umum. Kebetulan ada bengkel ini juga ya, bengkel langganan dari 2005 di BSD gitu kan. Ya so far sih itu masih proven dan terpercaya gitu. Terus sebenarnya juga dari sisi harga, parts dan lain-lain nggak pernah ngemplang gitu kan. Itu yang gue pakai sampai sekarang gitu. Itu pertama. Kedua, teknologi sekarang semakin gampang. Zaman dulu itu mau eBay aja kita nunggu aduh sebulan 2 bulan gitu. Jadi ada marketplace di dunia yang lumayan terkenal namanya eBay. Oke. Ada beberapa barang yang kadang-kadang gua nggak ketemu di Indonesia nih gitu kan. Ya udah mau Bisa nggak mau cek. lari dari sana. Dan harganya pun ya sangat-sangat masuk akal. Jadi- Tapi secara perawatan terus kemudian harga parts dan lain-lain kompensasinya apa? Ya kita nyaman pakai ini Benar. gitu kan. Terus tadi aja diikutin kan sama bapak-bapak. Iya. Pakai seri 7 Karena lagi. dia nanya ya. Iya, gue pikir wah apa ini udah pede aja udah Iya. keren gitu. Ini ternyata ngasih tahu Pak. Iya pak, ini dijual nggak sih pak? Gitu ternyata ditanyanya ya. Iya. Gitu atau enggak pak itu tulisan dijualnya belum dicopot pak. GR gitu. Tapi gua akhirnya ambil kesimpulan ya ketika mobil ini bisa membuat lo nyaman, mobil ini bisa membuat lo kelihatan juga mewah Betul. dengan harga yang tidak mewah. Kemudian ini misalnya jadi cita-cita lo dulu dan betul. sekarang bisa kebeli, Iya, ya ini sih worth it to buy ya. betul. Dan ini betul itu. Ini kan kadang-kadang quote-nya satu. Punya duit belum tentu bisa beli. Kalau mobil-mobil begini gitu. benar. Dan kalau gua juga nambahin quote-nya, Iya. lebih baik nyesel beli Iya, benar. daripada nyesel nggak pernah Beli. nyoba. Iya. Ya, jadi itu adalah quote-quote menyesatkan dari Satu orang-orang lagi, yang satu suka. lagi. Apa lagi, Mas? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi itu adalah quote-quote kami di Hobi Duniawi yang membuat segmen ini begitu disukai oleh banyak orang karena memang emosionalnya sangat tinggi tapi logikanya dikecilkan. Karena maksudnya gini, pengen belinya tinggi tapi memang belum ada. Jadi lu sesuaikan juga dengan budget, sesuaikan dengan kebutuhan, tapi Betul. kalau kita sih
ya yang namanya suka ya harus dicari. Iya, betul. Ya kan, karena ya hidup cuma sekali, lo harus nyobain. Begitu lo nggak suka ya kan ada sarana jual beli lagi. Marketplace. Marketplace. Beres sudah. Oke guys, lo dengar ya, dari tadi kita sudah berjalan kurang lebih 10-15 kilo ya, dan tidak ada bunyi kaki-kaki, bunyinya senyap. Ya AC-nya dingin ya. Tuh kalian lihat kan kita berjalan dengan sangat lancar perjalanan ini. Thank you Mas Indra. Thank you. Udah boleh nyobain mobilnya, dan juga tentunya udah bisa kasih ke Jebret Tim bagaimana kenyamanan, kemewahan, dan apa ya, bisa dibilang harga yang sangat masuk akal untuk mobil BMW 735iL long ya, tahun 97. Oke, sampai ketemu lagi nanti di Jebret Media TV dan juga Hobi Dunia berikutnya dengan kendaraan-kendaraan, waduh itu truk, dengan kendaraan-kendaraan yang lain yang tentunya itu milik kita ya. Kita malas minjem, itu milik kita, terus nanti udah pas bukan mau pinjam milik kita nggak bikin lagi. See you, subscribe, like, comment, and share. Thank you.